Hai viewers, sebentar lagi rekan-rekan akan menyaksikan video dari Pview. Nah, untuk rekan-rekan yang belum subscribe YouTube channelnya Pview, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Dan jangan lupa untuk like video-video dari kami. Dan jangan lupa share ke rekan-rekan lainnya. Selamat menyaksikan! Halo viewers, selamat datang di video sesi Pview by Paramovida Akoladia Group. Viewers, apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu baik-baik aja ya. Nah, di video hari ini saya akan ajak viewers untuk berbincang-bincang tentang suatu topik yang pastinya bakalan menarik banget nih. Hari ini kita akan membahas kemampuan interpersonal dan intrapersonal untuk membangun karir yang baik. Nah, topik ini sangat bagus banget nih untuk viewers yang mungkin yang baru lulus sekolah, lulus kuliah, ataupun yang sudah berada di suatu perusahaan tapi ingin memperbaiki karirnya untuk lebih baik lagi. Nah, tentunya saya tidak akan sendirian, sudah bersama saya Ibu Pelangi. Halo Bu Pelangi, apa kabarnya nih? Baik-baik, Mbak Dea sehat? Alhamdulillah. Bu Pelangi, terima kasih ya sudah hadir nih di sini untuk berbincang-bincang sama viewers tentunya. Sama-sama loh. Nah, Bu Pelangi, kita kan tadi mau berdiskusi tentang interpersonal skills dan interpersonal skills nih. Nah, menurut Ibu, apa sih bedanya keterampilan intrapersonal dan interpersonal skills itu? Oke, kalau interpersonal skill itu merupakan kayak satu kemampuan kita buat berinteraksi, berkomunikasi gitu ya, beradaptasi secara efektif dengan orang lain, atau kalau misalkan kita bicara lingkungan kerja berarti dengan rekan kerja gitu. Nah, kalau intrapersonal skill itu lebih ke kayak komunikasi dengan diri sendiri gitu. Jadi kayak secara sadar kita tuh bisa mengendalikan sikap kita gitu. Jadi ketika kita mau mengkomunikasikan sesuatu untuk kepada orang lain, biasanya kan suka kita pikirin dulu gitu Mbak. Oh, ini apa yang perlu keluar, mana yang enggak. Nah, itu lebih ke situ kalau intrapersonal. Oh, kalau misalkan cara menerapkan interpersonal yang baik di tempat kerja itu gimana Bu Pelangi? Untuk menerapkan keterampilan interpersonal di tempat kerja gitu ya Mbak. Nah, biasanya caranya yang paling penting adalah kalau ngomongin komunikasi kan biasanya bicara gitu. Cuma kalau interpersonal skill ini penting banget untuk selain bicara kita juga penting untuk banyak ngedengerin gitu. Jadi banyak mendengarkan masukan dari orang lain, serta ketika kita mengkomunikasikan ide atau sesuatu hal itu juga bisa mengkomunikasikannya dengan jelas sehingga mudah dipahami gitu. Sehingga akhirnya ketika di tempat kerja kalau kita udah punya interpersonal skill yang baik, kerjasamanya juga menjadi baik gitu karena komunikasinya baik. Oke, nah kalau misalkan untuk menerapkan keterampilan interpersonal sendiri ini di tempat kerja tapi dengan rekan kerja yang mungkin Ibu kurang suka, kurang Ibu percaya gitu, ada sedikit gap lah sama rekan kerja ini, gimana Ibu menanggapinya? Iya, jadi kalau ketemu sama rekan kerja yang wah kayak ini nyebelin banget nih orangnya, kayak wah ribet, atau misalkan kitanya nggak percaya gitu kan. Nah, itu biasanya kan sebenarnya kalau nggak percaya itu karena memang belum tahu gitu kan, belum tahu kemampuan dan segala macam. Makanya kalau kita bicara interpersonal skill, selain ngomongin komunikasi, itu juga ngebahas gimana cara kita beradaptasi gitu dengan situasi apapun, dengan siapapun. Jadi ketika kita, nggak mungkin kita selalu ketemu sama orang yang selalu nyaman gitu sama kita, karena di tempat kerja kan beda-beda.
Nah, kalau misalkan ketemu sama kondisi yang kayak gitu ya memang harus penting banget untuk bersikap profesional sih. Jadi intinya kembali lagi bangun komunikasi yang baik, mau bagaimanapun latar belakang orangnya. Biasanya kan yang bikin kita nggak percaya karena pernah ada pengalaman misalkan dari teman kerja yang lain, ih kalau sama dia mah nggak enak nih, kalau sama ini hati-hati ya kerjanya. Jadi kita waspada penting juga, nggak apa-apa banget waspada, tapi jangan akhirnya ngejudge di depan. Kalau misalkan memang belum kejadian, ya tetap dijalanin aja, profesional, terus komunikasiin yang kita mau dengan jelas dan dengarkan juga yang dia mau dengan fokus gitu, supaya nggak ada miskomunikasi, supaya memang proyeknya berjalan lancar gitu. Yang penting tujuannya adalah ke proyek yang mau dikerjain sih, lebih ke situnya bukan ke orangnya gitu. Jadi lebih profesional aja ya. Betul. Oke, kalau misalkan untuk menggambarkan konflik di tempat kerja sendiri, seberapa besar sih Bu andil keterampilan interpersonal skills dalam menyelesaikan konflik? Kalau untuk keterampilan interpersonal untuk menyelesaikan konflik di kantor ya, menurut aku lumayan besar sih andilnya, karena biasanya masalah-masalah kantor atau konflik-konflik yang terjadi itu kan sebagian besar karena masalah komunikasi. Jadi balik lagi, masalah miskomunikasi itu biasanya kejadiannya itu karena udah dari awalnya udah berprasangka buruk dulu, ya nggak sih? Jadi kayak udah negative thinking dulu nih sama orang, akhirnya jadi kayak orang tersebut mau nginformasiin kita apa, mau ngasih ide apa, udah langsung ditolak gitu. Jadi memang ketika kita punya interpersonal skill yang baik, itu tadi aku bilang, jadi nggak hanya kita berbicara, tapi kita juga berusaha mendengarkan masukan dari orang lain gitu. Jadi kemampuan kita memahami orang lain, kemampuan kita untuk selalu mendengarkan orang lain, itu yang akhirnya bisa bukan meredam ya, jadi paling nggak meminimalisir konflik yang terjadi gitu ketika sedang bekerja sama di satu proyek tertentu. Menurutku itu sih. Nah Bu Pelangi, dari tadi kan kita membahasnya tentang bagaimana menyelesaikan konflik di tempat kerja gitu kan ya. Nah kalau misalkan kita baru mau mulai pekerjaan baru nih Bu Pelangi, gimana sih cara kita membangun hubungan yang baik di tempat yang baru? Nah, interpersonal skill ini juga penting banget sih, penting banget. Jadi ketika orang udah punya interpersonal skill yang baik, dia akan tahu gimana cara beradaptasi, dia akan tahu gimana cara memahami karakter orang yang berbeda-beda. Apalagi yang namanya lingkungan kerja, kadang kita kerja di satu tempat yang udah lama aja, pasti masih ada rasa kayak, oh nggak enak nih kalau sama yang ini, nggak nyaman gitu. Apalagi ini tempat baru, jadi penting banget untuk pahamin dulu lingkungan kerja kita seperti apa, budaya kerja di sana seperti apa, teman-temannya seperti apa, bagian kita yang biasa akan sering in touch kerja sama kita, orang-orangnya karakternya gimana gitu. Jadi sehingga kita udah tahu modelnya gimana, kita jadi tahu gimana cara harus berkomunikasi yang baik dengan mereka, sehingga nanti akhirnya kerjasama selanjutnya juga hubungan yang terjalin selanjutnya juga lebih baik. Oke, jadi research tentang tempat barunya dulu ya Bu ya? Betul. Mungkin 1 minggu pertama adaptasi gitu ya, beberapa hari pertama adaptasi untuk tahu nih, oh kalau yang ini berarti ngomongnya nih harus nggak bisa kenceng-kenceng gitu. Oh kalau sama yang ini dia lebih suka kalau kita yang ceritain pengalaman atau ide-ide kita. Oh kalau sama yang ini dia maunya didengerin aja nih masukannya apa gitu. Jadi sehingga kedepannya kita tahu gimana cara mengkomunikasikan ide-ide kita ke tipe-tipe orang yang berbeda-beda itu. Nah sepertinya skills interpersonal dan intrapersonal itu penting banget ya Bu Pelangi di tempat kerja gitu. Tapi selain skills intrapersonal dan interpersonal sendiri, ada nggak sih yang jauh lebih penting dari itu? Menurut saya sebenarnya kalau dari si interpersonal skill sendiri itu dia memang merupakan apa ya, kayak soft skill landasannya deh, apalagi kalau teman-teman yang baru banget masuk ke dunia kerja gitu ya, gimana cara beradaptasi, gimana cara kita berkomunikasi dan mau ngedengerin orang lain, itu akhirnya nanti akan bisa mengasah skill-skill dan kemampuan-kemampuan penting lainnya di dunia kerja. Contohnya kayak negosiasi mungkin, atau misalkan problem solving ketika kita menyelesaikan masalah, atau ketika kita ada konflik dengan orang lain, kita bisa nih cara berkomunikasi dengan atasan seperti apa, dengan rekan kerja seperti apa, dengan bawahan kita seperti apa. Jadi
menurut saya semua soft skill yang memang penting banget untuk ada di dunia kerja itu basicnya akan lebih bagus lagi ketika kita punya interpersonal skill yang baik. Jadi kalau misalkan kita sudah mempunyai interpersonal dan intrapersonal skills yang baik, kita akan jauh lebih profesional ya Bu Pelangi ya. Nah, mungkin konten terakhir nih Bu Pelangi boleh kasih tips ke viewers gimana sih untuk meningkatkan keterampilan interpersonal dan intrapersonal diri kita? Oke, tips ya untuk meningkatkan. Yang pertama, ketika masuk ke lingkungan kerja baru gitu ya, itu penting banget untuk rajin dan mau ngedengerin orang lain. Bisa juga misalkan dengan kita meminta feedback, misalkan dari teman-teman terdekat, dari teman-teman satu bagian, atau misalkan dari atasan gitu. Lalu yang kedua adalah fokus menyimak ketika sedang berkomunikasi dengan orang lain, dengan teman kerja gitu. Jadi biar kalau misalkan ada hal-hal yang kita nggak paham, kita bisa tanyain gitu, biar komunikasinya lebih efektif gitu. Jadi nggak kayak yang abis dikasih tahu satu instruksi, terus nanti nanya lagi gitu, karena sebenarnya nggak fokus aja ngedengerin. Lalu yang ketiga adalah mengasah rasa empati kali ya. Jadi kita bisa memposisikan diri kita ketika berada di situasi yang dihadapi orang lain. Let's say misalkan kalau kita nggak seneng nih dengan cara kita ngebentak-bentak orang di ruang publik gitu ya. Misalkan kita nggak suka sama teman kerja, terus kita langsung tegur di ruang publik. Nah, posisiin tuh diri kita, misalkan kita si teman kerja kita itu gitu ya, diperlakukan seperti itu di ruang publik, kira-kira gimana gitu rasanya. Jadi mengasah rasa empati kita ketika kita berada di lingkungan kerja itu juga penting. Dan yang terakhir itu adalah meningkatkan kepercayaan diri. Itu penting banget karena ketika kita pede, kita akan jadi mudah komunikasi sama orang lain. Terus akhirnya kita bisa menyelesaikan satu masalah juga dengan lebih baik gitu, bisa bernegosiasi dengan lebih baik kalau misalkan kita sudah percaya diri, mengungkapkan ide-ide juga akhirnya jadi lebih baik karena kita pede sama ide-ide yang kita tahu. Sama mungkin tadi saya udah bilang terakhir ya, sama mungkin ada tambahan sedikit. Penting banget untuk kita selalu bersikap ramah dan humble kepada semua orang di lingkungan kerja agar orang lain tuh nyaman gitu berada di dekat kita, komunikasi sama kita, kerja sama bareng kita gitu. Akhirnya hubungan yang baik juga nantinya ya akan tercipta gitu karena kitanya juga orangnya enak gitu buat diajak ngomong, diajak tukeran ide gitu. Itu mungkin ya sedikit tipsnya. Oke, jadi sebenarnya Bu Pelangi dan viewers, skills interpersonal dan intrapersonal itu sangat penting sekali, bukan hanya di tempat kerja aja ya Bu Pelangi, tapi mungkin bisa di organisasi, di lingkungan masyarakat ya. Semakin kita interpersonal dan intrapersonalnya bagus, pasti semua orang bakalan nyaman gitu lah sama kita. Betul, bisa dipakai di mana aja. Bisa dipakai di mana aja, betul. Nah, itu tadi banyak ya, bukan beberapa tapi banyak tips yang ada dari Bu Pelangi. Semoga bisa viewers terapkan dengan baik ya. Oke Bu Pelangi, terima kasih untuk hari ini ya. Sama-sama. Oke viewers, jangan lupa untuk like dan share video ini supaya makin banyak lagi rekan-rekan viewers yang menambah ilmu tentang interpersonal dan intrapersonal. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Paramafida karena kita akan selalu update video-video terbaru setiap minggunya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya dan terima kasih sudah nonton. Bye-bye. Terima kasih.